Mas Hanan itu beliau adalah seorang produktif di dunia media, namun juga di dunia bisnis ya juga kos-kosannya juga banyak ya. Ada gesosnya juga ya. Karena hari jadi ada Gandrung Banyuwangi, ada ya semuanya ada di sini. Gandrung Banyuwangi, jadi apa ya, memori pada waktu kecil dihidupkan di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini kita tidak kedatangan tamu, tapi bertemu dengan tamu yang istimewa, Mas Hanan. Bagaimana Mas Hanan kabarnya? Alhamdulillah sehat, semoga semua dikaruniai sehat. Alhamdulillah. Berjumpa lagi dengan Agus M. Fauzi Official. Malam hari ini kita jalan-jalan ke Malang, tidak mencari kedinginan, tetapi mencari sebuah ilmu. Mas Hanan, saya dengar itu dulu itu adalah seorang mahasiswa yang aktif di dunia media. Dunia kerja itu melanglang buana di berbagai pekerjaan ya. Pertama kali apa di Surabaya Pos atau di mana? Enggak, ada Merdeka. Harian Merdeka. Terus ada lagi majalah apa yang punya Pak PM dia itu juga ya. Oh. Majalah di situ gitu ya. Terus pindah-pindah terus ke Surabaya Pos, terakhir di Harian Duta Masyarakat dan mendirikan media online di Malang. Mendirikan media online di Malang. Jadi kalau kalian kenal Mas Hanan itu, beliau adalah seorang produktif di dunia media, namun juga di dunia bisnis ya juga kos-kosannya juga banyak ya. Ada gesosnya juga ya. Karena sewaktu saya masih menjadi wartawan, jadi saya selalu bawa tas ransel ya pada waktu itu. Kalau teman-teman yang lain di tas ranselnya itu adalah isinya itu laptop atau apa namanya dan kamera. Oke. Saya waktu itu isi ransel saya itu lebih banyak isinya batik, hasil produksi saya. Yang kedua kue. Oh, kue kering. Asik ya, seorang media wartawan, tapi di dalamnya ada batik, ada kue kering, dan sekarang juga menjadi bisnisnya hari ini. Ya, betul. Oke, batiknya apa Mas kalau sekarang itu bisnisnya? Batik tulis celaket. Batik tulis celaket. Kalau kalian ke Malang, atau tidak harus ke Malang sih, juga browsing itu batik tulis celaket sudah ketemu ya. Kalau kuenya, apakah juga dikembangkan? Udah berhenti. Oh, Jadi sejak pandemi. Sejak batiknya sudah mulai ini. Oke. Karyawan saya pindahkan ke batik sehingga kuenya kita tinggalkan. Gimana sih Mas ceritanya kok jenengan itu kok luar biasa begitu ya menghadapi dunia ini? Yang saya tahu jenengan itu kan bapak dari Madura, ibu dari Banyuwangi, dan sekarang hidup di Malang. Kok bisa survive di Malang? Gimana ceritanya dengan dunia seperti itu? Jadi saya masuk ke Malang tahun 94. Oh 94 nggih. 95 nikah. Oke. 94 itu sudah di dunia kerja ya? Sudah. Oh, sudah di dunia kerja. Oke. Sudah jadi macam-macam, sudah wartawan Surabaya Pos kalau nggak salah. Oh, sudah menyelesaikan semua dunia media. Masuk ke Surabaya Pos waktu itu. Tahun 97. Karena basic istri saya itu adalah dunia pemasaran, yaitu salah satu manajer marketing di salah satu perusahaan. Akhirnya dia minta mengundurkan diri dari perusahaannya dan ingin berusaha sendiri. Minta mundur dari kerjanya. Kalian yang masih bekerja, coba dihitung-hitung, masih kerja terus atau minta mundur? Wah, gimana minta mundur? Saya minta mundur, ingin bekerja sendiri. Oke. Kami bersepakat karena nenek moyang istri saya itu seorang pembatik di Celaket, di Kampung Celaket. Oke. Samaan Kota Malang. Sehingga istri saya mencoba meneruskan tradisi membatik dari nenek.
kalian yang punya keturunan dunia usaha jangan ditinggal meskipun mungkin berbeda gitu ya. salah satu pendorong kita. Artinya kita harus memiliki semangat untuk meneruskan apa yang telah menjadi brand dari nenek moyang kita. Kalau dilihat pada waktu nenek moyang dahulu, maksudnya nenek ibu dahulu, apakah memang sudah menjadi sesuatu begitu atau bisa biasa-biasa dunia pada waktu itu? Sangat biasa-biasa dan mati. Oh, biasa dan mati. Biasa dan mati. Oke. Atau mungkin gini, kalau saya perbandingan dengan di Ponorogo, batik itu hidup pada waktu zamannya Bung Karno, menjadi besar dan selanjutnya hilang dan sekarang mau tumbuh lagi. Apakah juga seperti itu? Sama. Jauh beda. Oke. Mati di zaman itu, matinya batik itu karena tidak adanya keberpihakan dari pemerintah kepada produk lokal. Oke, jadi memang perhatian pemerintah itu sangat penting. Bukan perhatian, ya, keberpihakan. Keberpihakan. Apa itu maksudnya keberpihakan itu? Jadi maksud dari keberpihakan itu umpamanya pemerintah daerah itu APBD dari pemerintah daerah itu kan hasil galian dari pajak yang ada di wilayah itu. Oke. Ini seharusnya kalau mereka itu mau berbelanja, ya produk di daerah itu, jangan berbelanja di tempat lain. Nah ini keberpihakan. Keberpihakan itu. Bukan perhatian. Kalau perhatian ya sekedar diberi pelatihan, diberi ini keberpihakan dari pemerintah pusat maupun daerah kepada produk lokal. Nah yang terjadi di daerah itu nggak seperti itu. Oke, jadi sekian tahun sama sekali tidak ada keberpihakan pemerintah. Sama sekali tidak ada keberpihakan pemerintah. Tapi pada waktu 94 atau tahun berapa memutuskan berani untuk menghidupkan kembali itu? 97. Kok berani? Padahal 97 itu yang kita ketahui dunia dunia Indonesia maksudnya. Itu kan menghadapi reformasi dan kelihatannya tidak ada kepastian dengan kehidupan ini. Karena saya memiliki keyakinan bahwasanya di tengah ketidakpastian itu kita harus mulai menata diri. Di tengah ketidakpastian kita menata diri sehingga pada saat Indonesia itu menjadi pasti, harapan kita ada perubahan di situ. Apa yang terjadi pada era reformasi setelah pemilu 99, keberpihakan tetap tidak ada. Akhirnya tahun 2000 batik saya meninggal. Tahun 2000 meninggal? Mati. Terus kok sekarang kok bisa luar biasa? Tahun 2003 saya berusaha menghidupkan lagi. Setelah kita mengumpulkan hasil gaji dan semacamnya, istri saya sempat berjualan barang bekas, thrifting kalau bahasanya sekarang. Tahun 2003 kita hidupkan lagi. Tahun 2006 mati lagi. Karena itu tidak ada keberpihakan. 2003 dihidupkan lagi, 2006 mati lagi. Bangkrut lagi. Wah, ini kan seperti kiamat. Ya. Terus gimana selanjutnya? Tahun 2007 saya bertemu dengan wali kota yang namanya Pak Penny, wali kota Malang pada waktu itu. Sama ketua tim penggerak PKK-nya namanya Bu Penny ya. Siapa namanya Bu Penny. Betul. Nah, pada waktu itu ada kunjungan ke daerah-daerah. Dia itu melihat ada di sini kok ada batik gitu ya. Ada batik, akhirnya beliau membuat kebijakan bahwasanya daripada ini batik sendiri, ini batik kampung kita gitu. Daripada kita beli batik kemana-mana, kalau buat seragam ya udah beli di sini. Gitu. Cukup Kota Malang. Iya. Jadi pada waktu itu. 2007. 2008 eksekusinya. Apakah selanjutnya sampai hari ini bisa hidup dan baik atau juga masih mati hidup? Oh enggak. Sejak ada aturan itu dan UNESCO mengakui batik sebagai warisan dunia sehingga pemerintah pusat maupun daerah mewajibkan karyawannya untuk pakai batik. Ini sudah mulai hidup lagi. Itu namanya keberpihakan, bukan perhatian ya, tapi keberpihakan.
Jadi di zaman Orde Lama hidup, mati Orde Baru, 97 dihidupkan, 2000 mati, 2003 dihidupkan, 2006 mati, 2007, 2008 hidup kembali sampai hari ini. Luar biasa. Kalian berapa kali mencoba usaha yang mati hidup begitu? Itu salah satu usahanya Mas Hanan. Kemudian yang saya lihat di samping itu ada guest house. Di sana ada kos-kosan. Gimana? Ini berapa kamar, berapa guest house-nya ini ya? Jadi saya ini kan berpikir mendirikan sesuatu yang berbasis melestarikan. Itu harus ada penopangnya. Jadi saya mendirikan batik itu harus ditopang oleh salah satu yang bisnis yang memiliki penghasilan tetap. Jadi hidupnya batik sejak 2007 itu karena ditopang oleh kos-kosan di atasnya. Jadi di bawah pabrik, di atasnya kos-kosan. Di bawah batik, di atas kos-kosan. Kos-kosan kerja atau mahasiswa? Mahasiswa sama kerja. Oh, campur. Terus? Subsidi silang awalnya. Jadi kalau kos-kosan batiknya mati, disubsidi oleh kos-kosan. Bukan berarti yang kos-kosan itu wajib beli batik ya? Bukan. Tetapi kehidupan untuk pribadi dan keluarga disubsidi dari situ. Sama dengan Gesos. Jadi saya mendirikan beberapa media itu, yang tahun 2010 saya mendirikan Time sama Anwar, sama Cak Anwar ya. 2015 mendirikan Time Indonesia, 2017-18 mendirikan mendirikan Nusa Dairi. Itu ditopang dengan Gesos. Kalau Nusa Dairinya nggak hidup, yang menghidupi Gesos. Nusa Dairi, Times Kota itu melanjutkan sesuatu pengalaman dahulu atau apa sebetulnya? Yang melanjutkan. Jadi kita sebagai wartawan di era itu ya. Era itu mulai tahun 80 atau tahun berapa waktu itu? Berapa itu? Tahun 80 berapa itu? Kadang-kadang kita rindu untuk menulis. Sehingga sejak saya sudah tidak menjadi karyawan media orang. Karena pada tahun 2009 saya berhenti dari Duta Masyarakat, sehingga sama Cak Anwar saya mendirikan yang namanya Malang Time. Dengan Cak Anwar mendirikan malamtime.com hanya untuk mengobati kerinduan menulis. Waktu itu sesudah dari Duta Masyarakat. Duta Masyarakat, Duta itu jenengan bukan wartawan, tapi wartawan juga. Kepala Biro Malang Raya kan. Dengan Cak Anwar terus? Ya sama kan. Jadi pada waktu pendirian itu ya kita harus ada subsidi silang dengan yang lain. Subsidi silang. Apakah tidak berpikir pada waktu itu ya nanti rugilah karena sekarang sepertinya semua sudah bisa nulis di online. Masa sih ini bisa hidup? Nggak pernah terpikir ke situ? Nggak begitu ya? Saya ya memang harus rugi ya. Meneruskan cita-cita, membudayakan kita berkarya itu memang harus rugi. Melestarikan sesuatu itu memang harus rugi. Jadi kalau umpamanya di belakang saya ada gong, gong ya. Ini saya memang punya sanggar di sini. Ada sanggar tari, jadi ada Gandrung Banyuwangi, semuanya ada di sini. Gandrung Banyuwangi, jadi memori pada waktu kecil dihidupkan di Malang gitu. Untuk mewadahi kawan-kawan yang mahasiswa maupun kawan keluarga Banyuwangi yang ada di Malang. Sehingga kita mengumpulkannya lewat tradisi gandrung. Membangun silaturahmi tetap ya. Nah, apakah pada waktu menjalankan media, taruhlah 3 media ataupun dan sebagainya tadi, ada keuntungan yang lebih atau sama saja atau malah rugi sebetulnya? Kalau menurut Cak Anwar rugi. Ini melanjutkan profesi lama itu rugi tapi dihidupkan, mengapa? Ya rindu aja. Harus hidup gitu ya. Artinya gini, media yang ada di Indonesia itu saat ini kan milik dari bukan
Oke. Itu sudah menjadi milik orang dunia. Memang mereka jualan sahamnya di situ, putih dan semacamnya. Nah, jangan sampai kita sebagai wartawan yang punya berkarir sebagai wartawan, jangan sampai hanya menjadi karyawannya mereka dan menjadi penonton kebesaran mereka. Kita berharap kita juga bisa ikut besar kalau itu bisa. Kalau tidak, yang penting kita bisa hidup gitu. Yang penting kita bisa hidup dan warga negara, artinya wartawan-wartawan yang asli Indonesia, dia paling tidak bisa hidup dan bisa berdiri di atas kakinya sendiri kalau bisa. Kalau bisa seperti itu. Kalau tidak pun ya sudah, gimana caranya hidup. Saya sebentar, ada sebentar. Tiga. Nanti mungkin 5 menit lagi selesai yang ini. Apa yang perlu tak gali mana apa, Mas? Cukup itu tadi semua? Sudah tergali ya? Tinggal memperdalam 5 menit ya? Oke. Ojo HMI itu HMI swasta, jadi Gak betul. Penting itu malahan. Jadi sekarang itu kadang-kadang orang sudah merasa di PP, di Batu, itu sudah berkuasa di HMI. Orang yang ikut RK1, apalagi di perguruan tinggi swasta, itu adalah nomor sekian, itu kan menjadi masalah, gitu loh. Saya ingin memerangi itu, gitu loh. Agak-agak penting. Setelah kami masih eling komisariat itu kan bingung ya. Sudah kami HMI seluruh Indonesia itu adik dua. Iya betul. Ngapain masih adik komisariat, adik cabang, ngapain? Kalau sudah kami, ya udah lepas dari sekat-sekat komisariat dan cabang itu tadi. Ya kami ya sudah, kami itu adiknya ya HMI seluruh Indonesia. Masih menikmati deh. Capek betul. Mah saya kasih. Baru pulang dari Probolinggo kalau deh. Lumayan tenaga ini. Si anu suara adzan ya, kuantar ya. Guest house syariah apa masih maksudnya? Ya Gesos yang syariat. Enggak namanya. BTC Gesos. DTC guest house. BTC. Batik tulis celakat. Oh, apa? Batik tulis celakat Gesos. Batik tulis caket guest house. Oh, BTC. Kalau yang kos-kosan apa namanya? BTC kos-kosan. BTC kos-kosan. Oke, BTC. Berarti mana BTC? Tulis celakat. BTC itu batik tulis celakat. Kalau Kenapa? apa? Kenapa BTC? Karena BTC itu sejatinya kan Beteng Trade Center. Itu pusat batik di Solo. Apa? Benteng. Beteng. Oh. Itu pusat perdagangan batik terbesar di Indonesia. Oke. Agar memudahkan orang itu ngeklik BTC itu. Kalau mereka sebetulnya kan butuh BTC-nya, betengnya itu ya. Tapi BTC-nya kan ikut. Di situ ada tulisan batik tulis celakat juga. Gitu. Jadi nebeng anu aja. B itu bukan beteng ya, tapi batik. Batik tulis celakat. Tapi kalau BTC yang di Solo itu Beteng Trade Center, pusat perdagangan batik terbesar. Beteng Trade Center. Pusat perdagangan batik terbesar di Indonesia. Oke, anggap saja. Mas Hanan, saya melihat di sana itu ada BTC Syariah Guest House. Apa sih artinya itu? Jadi BTC Syariah itu batik tulis celaket Guest House. Batik tulis celaket Guest House. Maksudnya bagaimana? Jadi BTC itu sebetulnya ide dasar saya mendirikan BTC, memproklamirkan diri batik tulis celaket itu sebagai BTC, terinspirasi dengan Beteng Trade Center yang ada di Solo. Jadi BTC itu sebetulnya Beteng Trade Center, pusat perdagangan batik terbesar di Indonesia. Itu adanya di Solo.
Cuman karena eranya itu era digital yang pada waktu itu pencarian Google itu selalu BTC, sehingga batik tulis Celaket saya singkat menjadi BTC. BTC sama. Dan kelihatannya ketika datang ke sini, sama. Intinya sebagai batik tulis trade center atau batik tulis Celaket atau center tadi. Oke. Lah, ini kalau apa itu ada BTC syariah. Apa itu maksudnya? Kok ada syariahnya itu? Jadi karena saya yang pertama itu background saya adalah presidium kami Kabupaten Malang. Oke. Sehingga kalaupun saya punya usaha penginapan, ya harus yang syariah. Nggak bersyariah. Betul. Jadi kalau datang ke sini harus jelas identitasnya. Biar tidak ditolak sama reservenya. Jadi kalian kalau ke sini di BTC Guest House di Celaket ini Malang, maka harus jelas identitasnya. Kalau tidak, no, meskipun kalian bawa umpannya. Lah, kalau ngomong kos-kosannya, apakah namanya sama atau berbeda? Sama, BTC kos-kosan. BTC kos-kosan. Dan itu khusus putri. Oh, khusus putri. Ini kan apa? Seperti diskriminasi. Cowok nggak diberi kesempatan untuk menikmati hidup di sini kelihatannya. Bukan diskriminasi, karena kami memilih konsumen yang aman. Aman. Artinya BTC kos-kosan saya itu cowok tidak boleh lewat dari pagar. Jadi batasannya pagar depan. Kalau mau jemput pagar depan, masuk pagar tidak boleh. Atau mungkin gini, suatu saat dibuat yang sini BTC yang cowok, kos-kosan cowok, yang sini cewek, begitu nggak kepikiran? Enggak, belum. Belum ya? Belum ke sana. Belum ke arah sana. Dari semua usaha tadi, jadi batik oke. Apa itu hidup mati, kemudian sekarang luar biasa, media jalan luar biasa. Meskipun kalau ngomong medianya tadi saya belum tahu, atau penonton ini pengen tahu, apakah dengan media itu cukup hanya untuk teman-teman para pelaksana, dalam artian ya ingin ibadah sih, saya tidak mengambil keuntungan, cukup karyawan saja. Atau bagaimana kalau di media tadi belum diceritakan? Ya sama, jadi kalau media ini cuma sekedar rindu menulis yang pertama, yang kedua ingin menyalurkan di era 2010-an itu kan ramai PHK di dunia jurnalistik, di dunia kewartawanan. Awalnya kita hanya ingin menampung kawan-kawan yang di PHK oleh medianya pada waktu itu. Tahun berapa itu? Tahun 2010. 2010, oke. Mendirikan Malang Time, akhirnya menampung kawan-kawan yang di PHK oleh media. Malang Time hidup, sudah mampu menampung. Ada gelombang PHK baru tahun 2015, 2014 ada gelombang PHK baru. Akhirnya saya nanya sama Anwar itu, cukup nggak untuk nampung kawan-kawan kita yang kena ini baru ini? Nah, iso Cak. Terus gimana? Kita harus buat gerbong baru. Sama dengan tahun 2018 itu ada ada tsunami PHK di beberapa media. Kita banyak, ini cukup nggak ini nampung kawan-kawan kita yang baru kena ini, kawan-kawan yang baik lah untuk menurut wartawan gitu. Nah, iso Cak. Terus apa? Buat gerbong baru, jadi berdiri yang namanya Nusa Daily. Kok sepertinya dekat dengan surga, maksudnya kok hatinya malaikat. Gimana ceritanya kok bisa seperti itu, Mas Ran? Sebetulnya ya nggak dekat juga dengan surga. Cuman saya ini kan dibesarkan oleh dunia itu gitu ya. Wartawan itu, andaikan saya tidak menjadi wartawan, saya tidak akan bisa seperti sekarang. Dunia wartawan itu saya sebelum jadi wartawan saya ber-HMI dulu ya. Untuk menjadi wartawan yang baik itu mungkin background saya sebagai kader HMI itu yang melatari kenapa saya bisa menjadi wartawan yang baik menurut saya. Meskipun belum tentu. Alhamdulillah. Ya, baik ya. Sehingga saya juga berpikir bahwasanya meskipun saya ber-HMI-nya ya
Kalau katanya Mas Fauzi itu, kakak saya itu, kamu ini HMI swasta, K1 aja kamu nggak jelas katanya. Artinya basic training waktu itu nggak jelas. Apapun, sebelum kamu menjadi apa-apa, kamu belajarnya di situ. Jadi kamu harus berpikir bagaimana membesarkan adik-adikmu gitu. Jadi itu petuahnya kakak saya yang ahli NDP katanya kawan. Mas Hanan sebagai orang yang mungkin mulai kecil sampai SMP ya di Banyuwangi ya, apakah pernah berpikir dunianya Mas Hanan waktu itu nanti adalah dunia seperti hari ini yang ya dunia batik, dunia guest house, dunia media, pernah nggak? Nggak pernah terpikir sama sekali. Apa yang jadi cita-cita pada waktu itu? Yang pingin cita-cita awal itu saya pengen jadi guru sebetulnya. Oh jadi guru, subhanallah. Pengen jadi guru agama sebetulnya. Oh ustadz. Guru agama. Guru agama. Oh di SD negeri atau SMP negeri gitu ya. Ada guru saya yang sangat baik sekali menurut saya. Oh subhanallah, Pak Guru agama, suatu saat insya Allah akan dikunjungi oleh Mas Hanan karena menginspirasi waktu itu. Namun akhirnya tidak menjadi guru, tetapi tidak menjadi guru di sekolah, tapi menjadi guru di dalam kehidupan real. Subhanallah. Mas Hanan, ini kelihatan kita panjang lebar sudah berbicara tentang bagaimana Mas Hanan mulai dari kehidupan media kembali ke media lagi. Yang lebih hebat itu adalah bagaimana nasib teman-teman media dan mengembangkan ke dunia lain, maksudnya bisnis lainnya. Tolong diberi closing statement, tips-tips selanjutnya bisa survive dalam setiap kesempatan. Ketika jatuh, bangun, jatuh lagi, bangun lagi, tapi tidak merasa give up, melanjutkan perjuangan terus. Bagaimana Mas Hanan? Satu kata kalau menurut saya, ikhlas. Apapun yang terjadi kepada diri kita hari ini, itu yang terbaik menurut Tuhan. Itu. Ikhlas. Jadi kita semua harus belajar ikhlas. Subhanallah. Apakah kalian sudah menjalankan, tidak berteori, menjalankan ikhlas? Kalau sudah, insya Allah suatu saat apa yang menjadi perbincangan kita akan menjadi inspirasi kalian. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa. Makasih Mas Hanan. Siap.